Perkenalkan, saya tadi sudah ini ya disampaikan Pak Aris, nama saya Wargino Sihim. Merupakan kehormatan sebenarnya, saya senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa berbagi di webinar saat ini. Karena seperti video-video yang saya taruh di YouTube itu, saya selalu sampaikan bahwa untuk berbagi itu tidak menunggu pintar dulu. Pokoknya apa yang kita punya, kalau itu kira-kira bermanfaat, kita bagi saja gitu. Jadi dapat pahalanya Pak Wargino ya? Insya Allah. Dan pahalanya abadi ya Pak, sampai kapanpun kalau orang bisa buka di YouTube, akan di sini ya? Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Jadi sebenarnya kalau orientasi kita di YouTube itu cari duit dan cari subscriber, itu mendingan kita bikin konten-konten apa itu lagi berperang sama dukun santet atau bikin perang. Yang gitu tuh kayaknya lebih laris di YouTube ya. Cuman mudah-mudahan lah nanti dengan event-event seperti ini bisa menularkan ke teman-teman hal-hal yang lebih lebih bermanfaat yang selama ini mungkin belum dimanfaatkan, Pak. Oke, Pak Wargino. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh, Pak Wargino persiapkan share screen-nya. Sambil mempersiapkan share screen-nya, izinkan saya membaca CV Pak Wargino ya kepada teman-teman semua. Baik. Jadi Pak Wargino ini background-nya itu pernah tahun 91 sampai tahun 2000 jadi supply chain manager di PT Seagates Technology. Oke. Tahun 2001 dan sampai 2011 ini lama sekali Pak, 10 tahun. Senior Manager Material Planning di PT Mattel Indonesia. Oke, ini saya lihat banyak peserta hari ini juga dari PT Mattel Indonesia pada ikut, baik para alumni juga. Kemudian 2011 sampai 2016 Agency Director Prudential Life Assurance. Kemudian 2016 sampai sekarang merupakan Commercial and Administration Director PT Venturindo Engineering. Oke, sip. Sebelum saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Wargino, saya izinkan Pak Wargino ingin mengetahui dulu latar belakang peserta hari ini ya Pak. Siap. Oke, jadi teman-teman semua, sebelum mulai, ini kita mulai dengan pertanyaan nih. Jadi kita mulai dengan pertanyaan. Jadi monggo teman-teman menjawab sesuai dengan yang ada di pool yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Tolong dijawab semua ya, biar kita bisa melihat apa latar belakang dari Bapak dan Ibu semua. Oke. Pool sudah muncul ya. Mohon dijawab kepada para peserta. Oke. Baru Pak Wargino bisa lihat ini? Bisa, Pak. Angka-angkanya mulai muncul ya. Angkanya mulai bergerak-gerak ini. Bergerak-gerak. Kebanyak 41% staff, 31% pimpinan. Gitu ya. Ini real count atau quick count ini, Pak? Ini real and quick gitu ya. Ini real, Pak. Ini real. Oke. Ya. Siap. Karena waktu saya tidak usah terlalu lama. Tolong teman-teman semua ikut biar kita bisa tahu nanti. Oke. Saya end poll saja, sudah 51 detik ya. Saya end poll, kemudian saya share hasilnya. Jadi ini Pak Wargino, hasilnya 37% adalah staff. Nah ini berarti kan para staff ini butuh tools ya Pak? Iya. Untuk bekerja lebih cepat. 29% manajemen, manajer, pimpinan. Kemudian profesional, konsultan, 18%. Nah, ibu rumah tangga dan owner. Oh, ada owner nih Pak, ada owner. Oke, ini 8%. Oke, sip. Ini saya akan record ya datanya supaya nanti kita bisa bahas nanti kalau pembicaraan di selanjutnya. Oke, saya stop sharing. Saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Wargino. It's show time, Pak. Monggo. Oke, terima kasih banyak Pak Aris. Baik, Bapak dan Ibu, saya ikut memanggil teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa tambah teman banyak di sini. Baik, screen saya udah kelihatan ya Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, saya presentasi ini menggunakan, biasanya dulu menggunakan PowerPoint dari Microsoft. Ini saya menggunakan Google Slide yang juga gratis tapi juga menarik untuk digunakan dan lebih sederhana ya, gitu.
Jadi yang pertama teman-teman, tadi perkenalan sudah disampaikan Pak Aris. Topik kita hari ini kita akan belajar bersama yaitu fasilitas mewah dan gratis dari Google yang terabaikan. Maaf. Saya bilang fasilitas mewah yang terabaikan itu, jadi saya mengumamakan itu gini, sebenarnya saya terinspirasi dari pernah membaca sebuah artikel, dan itu bisa di Google banyak sekali, bahwa Indonesia itu 90% lebih itu masuk di dalam pemakai software bajakan paling banyak di Asia Pasifik. Dan ini saya itu sangat, kok tiba-tiba prihatin gitu ya, terus emang siapa Wargino gitu. Tapi saya pernah mendengar cerita bahwa terlepas benar dan tidaknya cerita, tetapi isi dari pesan ini luar biasa. Jadi ketika ada seekor katak yang membawa air di dalam mulutnya, ingin membantu, kisahnya dulu kalau nggak salah itu Nabi Ibrahim sedang dibakar dengan api, terus apa pengaruhnya air yang ada di dalam mulut katak ini terhadap api yang sedang menyala. Sebenarnya nggak ada kontribusi, nggak ada apa maksudnya, nggak ada pengaruh apa-apa, tapi kontribusi yang tulus dari seekor katak ini barangkali mempunyai nilai gitu. Nah, terus karena banyaknya bajakan di Indonesia itu, sementara di genggaman mereka itu sebenarnya ada fasilitas yang sama tapi tidak dipakai. Jadi ibaratnya di parkiran itu banyak kendaraan mewah, nggak dipakai, tetapi pakai mobil butut curian yang sudah sebenarnya batuk-batuk atau error-error. Kurang lebih itu ibaratnya seperti itu. Jadi mobil mewah padahal gratis ya Pak? Padahal gratis gitu. Nah, data-data yang saya ambil di sini, teman-teman dan Pak Aris, saya juga ngambil di internet saja, karena ini basically ini hanya sebagai reference ya. Jadi kalau saya ngambil dari Statista ini, jadi dia kelihatannya ini software website ini punya data-data statistik dari beberapa hal. Jadi di Indonesia itu saat ini kurang lebih ada 81 juta user smartphone. Nah, emang smartphone apa aja ini? Kalau kita lihat dari sisi OS-nya kan kebanyakan ya ada Android, ada iOS, ada yang lainnya. Nah ini 91% menurut website ini itu adalah Android user. Yang lainnya ada iOS, ada Samsung, ada Windows, ada Unknown, dan juga Nokia. Itu prosentasenya sangat kecil. Artinya apa? Artinya bahwa boleh dibilang majority smartphone user di Indonesia itu 91% itu adalah Android user, di mana Android user otomatis dia pasti punya akun di Google. Kalau dia punya akun di Google, sebenarnya dia entitled beberapa fasilitas mewah yang saya bilang tadi yang disediakan oleh Google secara gratis. Kita bilang gratis dulu aja deh. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang big data dan sebagainya itu sebenarnya nggak gratis-gratis juga sih gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya apa saja sih gitu. Kalau kita misalkan lagi buka Google, di halaman Google ini, itu di pojok kanan atas itu ada 9 dot di sini. Kalau kita klik, itu akan muncul pilihan software sebanyak ini. Ini ada akun kita, ada Google Search, ada Ad. Google Ad ini kalau teman-teman misalkan pasang iklan, maka kita bisa menginstall ini dan kita akan mendapat report dari Google itu sangat detail. Itu sampai klik rate jadi ada kurang lebih 200 atau 300 field item yang dilaporkan oleh Google itu. Jadi duit kita bayar ke mereka, dapat kita itu apa? Jadi minimal kan sebenarnya orang itu mungkin akan mampir di website kita, membeli barang kita atau produk kita. Kalaupun tidak, minimal berapa kali ngeklik ataupun cuma lihat saja, itu semuanya data ada di sana ya. Kemudian Google Map, kita sudah familiarin kemana-mana sekarang juga Google Map. Kalau perlu sekarang harus, tolong share location aja dong, gitu. Kita tinggal ngikuti, udah sampai di tempat. YouTube juga sudah familiar. My Business ini juga
kita bisa membuat semacam website untuk keperluan bisnis yang gratis ya. Dan ini otomatis karena punyanya Google akan terkoneksi dengan Google Search sehingga akan sangat mudah ditemukan oleh calon customer kita. Gmail ya, kita juga sudah familiar. Kemudian Google Drive. Nah, logonya seperti ini. Google Drive itu sebenarnya adalah penyimpanan tempat atau storage, penyimpanan data yang berbasis cloud. Setiap Android user pasti akan mendapatkan free space 15 GB yang diberikan oleh Google. Dan bisa nambah kalau misalnya kita perlu ya. Google Play itu isinya adalah tentang aplikasi-aplikasi Google. Nah, yang saya kotak merah ini ada 3 aplikasi ini teman-teman. Ini yang kurang lebih setara ya dengan Microsoft Office, paket trio Excel, PowerPoint maupun Microsoft Word. Itu kurang lebih sama dengan Google Sheet, Google Doc ataupun Google Slide. Jadi mungkin nanti kita banyak elaborate yang 3 hal ini. Sorry Pak Wargino. Jadi Ya, yang Pak. Google Sheet itu Excel ya? Kalau di produknya Microsoft itu Excel, Pak. Yang Google Doc itu adalah Word. Ya. Dan Google Slide adalah PowerPoint. Betul. Oke, sip. Kemudian ini foto ya, itu foto juga semacam storage. Jadi setiap kita foto, kemudian bisa connect dan tersimpan di aplikasi ini, kalender ya. Jadi salah satu sebenarnya pekerjaan mengingat itu tidak harus otak kita yang harus nginget-inget ya. Jadi kalau misalkan schedule pekerjaan dan sebagainya kayaknya biar Google aja nginget-inget ya. Kita ada fasilitas kalender dan ini nanti akan terkonek dengan aplikasi Google lainnya. Kontak juga begitu. Bapak dan Ibu teman-teman semuanya, kontak kita biasanya akan tersinkronis dengan kontak yang ada di Google sehingga kalau kita handphonenya hilang ataupun kita ganti handphone sehingga tidak perlu harus entry satu persatu seperti zaman dulu. Google Meet ini juga mirip-mirip dengan Zoom seperti ini untuk video conference. Kemudian Translate ini untuk terjemahan. Google Duo juga kurang lebih sama dengan video untuk shopping, untuk news. Google Keep itu untuk note ya seperti ya catatan-catatan kecil gitu. Kemudian ada Books, ada Hangout, ada Jamboard, ada Class. Nah, Classroom juga banyak Bapak dan Ibu guru yang menggunakan ini. Jadi Google Meet sama Classroom ini kurang lebih nanti dia akan berkolaborasi ya. Dan yang lainnya Bapak dan Ibu ya. Kita mungkin tidak membahas secara keseluruhan, tapi secara overall kurang lebih seperti itu ya, masih banyak lagi. Dan ini semuanya gratis. Ada juga Google Sites sebenarnya. Google Site itu untuk membuat website itu juga sangat mudah melalui Google Site. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan aplikasinya Google gitu? Saya bilang kalau saat ini sebenarnya kita itu sudah di zaman global. Jadi kalau kita bandingkan ya ini ngomongin tentang spreadsheet atau misalkan data. Saya tidak tahu di lingkungan kerja Bapak dan Ibu seperti apa. Kalau kemarin-kemarin di tempat kerja kami itu, di ruang meeting itu banyak menghabiskan waktu, orang masing-masing membawa data dan membahas data mana yang paling valid. Itu kan sama sekali tidak produktif gitu. Nah, hal yang seperti itu zaman sekarang sudah tidak zamannya itu. Jadi kita tidak perlu argue mana dokumen yang paling valid, karena kalau kita nanti akan pindah ke global, kita akan menggunakan data yang sama, dikerjakan secara bersama-sama, diupdate secara bersama-sama, dibicarakan bersama-sama, diakses bersama-sama juga gitu loh. Sehingga proses yang dilalui itu sudah terverifikasi pada waktu proses berjalan ya. Seperti misalkan kalau kita ngomongin tentang local spreadsheet ini, sharing informasi juga tidak gampang karena masing-masing terpisah ya. Kemudian banyak sekali mungkin duplikasi, banyak duplikasi artinya juga bisa menduplikasi error juga. Setiap orang bisa punya persepsi atau data yang berbeda sehingga mana yang benar gitu. Nah, tetapi kalau konsepnya ini ngomongin spreadsheet dulu ya, maksud saya ke sini ya, ke Google Sheet ya, spesifik Google Sheet sebentar ya. Ngomongin
Kalau Google Sheet itu dia sifatnya sudah global, multi-user. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh banyak orang secara bersamaan, secara simultan gitu. Nah, konsepnya dia sebenarnya tidak single spreadsheet, tetapi sudah database. Nah, nanti sedikit saya akan ceritakan kenapa harus database gitu. Umumnya orang itu kalau sudah buka spreadsheet, yang dipikirin mau membuat formatnya seperti apa, yang bikin garis-garis, kemudian bikin diarsir, warna dan sebagainya gitu. Tetapi dalam global spreadsheet itu boleh sih, tapi next step gitu. Jadi step yang pertama adalah kita memasukkan data yang benar dulu, setelah itu baru diproses, habis itu baru format. Soalnya kalau dicampur antara data dan format sudah dicampur jadi satu, diolahnya susah. Seperti contohnya misalkan begini, saya punya air, yang satu saya taruh di gentong atau di tangki air saja, yang satu sudah saya taruh di gelas, atau taruh di botol, taruh di berbagai wadah gitu, kemudian saya bekukan. Nah, kalau itu misalkan saya mau rubah dalam bentuk yang lain atau saya alirkan, itu akan susah. Jadi harus merubah formatnya dulu, bentuknya dulu, baru bisa diproses ke proses berikutnya. Jadi akan memakan waktu yang lama. Nah, tentang penyimpanan itu ada local storage, ada cloud storage. Nah, kalau local storage ya kita tahu dulu kalau kita punya thumb drive atau flash disk itu kan dulu sudah canggih ya gitu. Oh, sebelum itu kayaknya yang lebih saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang belum lahir dulu, ada namanya floppy disk yang 256 kilobyte bukan mega teman-teman ya. Kemudian ada 1,4 megabyte itu udah top banget gitu. Pada waktu saya dulu kerja di Seagate tahun 91 itu, dia ada produk namanya ST05 itu 5 mega, itu besarnya itu waduh tebel banget ya, kurang lebih seberapa lah gitu, dan berat banget. Itu sudah produk tercanggih di dunia saat itu. 5 megabyte gitu. Itu sudah pokoknya top dah. Karena saat itu ya file kan cuman teks gitu ya. Itu juga itu kemudian terus berevolusi, kemudian ada flop, ada CD ya CD, kemudian apa sekarang mungkin ada yang micro apa itu Pak Aris ya, yang di handphone itu ada Microchip. micro yang seperti storage yang kecil itu, jadi mikro apa namanya ya? Ya, chip. Ya itu, ya. Gitu juga sekarang sudah sangat advance gitu. Cuman lagi-lagi nanti akan dibutuhkan untuk readernya. Sebagai contoh kalau misalkan yang sebelah kanan ini misalkan seperti disk ini sekarang laptop sekarang udah tipis-tipis, sudah tidak ada readernya lagi, nanti juga akan kerepotan gitu. Tetapi kalau dalam bentuk cloud ini karena datanya akan selalu formatnya sehingga akan selalu bisa diakses karena aplikasinya akan otomatis terupdate ya. Jadi tidak akan ketinggalan zaman. Akan lebih mudah ya. Pak Terus Wargino, akses ya Pak. sebentar saya potong boleh? Mohon maaf. Ya boleh Pak. Saya mau mengingatkan teman-teman, kita interaktif event hari ini, jadi saya rasa tidak perlu menunggu akhir acara baru bertanya. Jadi kalau teman ada yang mau ditanyakan, setiap slide langsung diketik saja di chat. Nah, saya lihat chatnya masih belum ada ini. Tolong nanti teman-teman langsung tulis saja kalau ada pertanyaan. Monggo Pak, terima kasih. Maaf. Baik Pak. Nah, kemudian ada cloud-based storage dan computing. Jadi sebenarnya pekerjaan menghitung nanti juga biar dilakukan oleh sistem saja. Nanti kita tinggal akses. Aksesnya kita bisa melalui smartphone, bisa laptop, bisa tablet dan seterusnya. Ini sudah networknya sudah tersedia ya. Jadi akan sangat mudah. Nah, tadi yang saya bilang multi user itu sebenarnya ini sebagai gambaran. Kalau saya mulai menggunakan ini itu karena saat ini kami bekerja di perusahaan yang basicnya adalah kontraktor di sipil, electrical maupun mechanical, dan proyeknya itu bisa di berbagai tempat. Saya dulunya kesulitan untuk memantau progres proyek saya masing-masing seperti apa, baik itu perkembangan penyelesaian proyeknya maupun pengeluaran biayanya, terus dan seterusnya, termasuk aset absensi. Nah, itu sebenarnya dengan menggunakan aplikasi yang gratis seperti ini, teman-teman akan sangat terbantu. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang juga mahal, tetapi kalau kita beli aplikasi yang mahal,
itu nanti juga ada maintenance fee-nya juga mahal, nanti juga orang yang mengoperasikan juga perlu skill dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan ini, ada plus minus ya. Mungkin ada orang ini tidak kurang secure atau ya monggo aja gitu. Karena data saya tidak terlalu, bukan datanya CIA atau BIN atau apa. Jadi oke lah itu kami tidak terlalu ke arah sana. Nah, ini kita bisa kembangkan bareng-bareng bersama tim di kantor. Jadi masing-masing juga memahami ini. Jadi kita kerjanya secara barengan saja. Jadi kita bikin bareng-bareng gitu. Misalkan kita ada yang kantor pusatnya, ada Jakarta atau di mana proyek ini akan gampang sekali terupdate. Sorry, Jadi Pak. sebagai contoh seperti ini, misalkan saya ada proyek misalkan di Boyolali, di Batam, di Morowali itu ngomong-ngomong ini di Sulawesi bagian Tenggara ya, kami ada proyek di sana, kemudian terus Medan. Nah, dan yang lainnya, saya pengen dari masing-masing proyek ini saya tahu progresnya itu bahkan dalam format executive summary atau dashboard yang saya bisa akses dengan smartphone hanya dalam satu sentuhan. Gitu. Itu keinginan itu sebenarnya dulu sudah lama, terus saya ketemu ya itu Google Sheet dan teman-temannya itu, ternyata itu tidak susah teman-teman. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan sekilas biar teman-teman punya gambaran arahnya sebenarnya seperti apa gitu. Termasuk juga schedule ya. Ini jadi project master schedule. Jadi Google Sheet itu pada dasarnya juga namanya spreadsheet, tetapi hal yang menurut saya untuk project schedule-nya sangat membantu itu satu, di samping ini adalah live jadi apa namanya tadi multi user, dan dia ada namanya Sparkline, itu seperti chart begini, sehingga ini project yang sudah close yang mana, yang misalkan merah itu berarti dia behind schedule, ini baru 87%, sementara ini mestinya harus finish di 29 Agustus misalkan seperti itu. Nah, ini persoalannya apa, ini udah kuning dan sebagainya. Dan ini kita bisa monitor dengan gampang. Dan nanti orang lapangan sana, dia nanti tinggal mengentry progres setiap harinya. Otomatis itu akan terupdate. Nanti yang orang keuangan akan ngupdate expense setiap harinya, sehingga semuanya akan terkontrol. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi saya untuk melihat salah satu proyek, katakanlah ini proyek misalkan apa namanya, ini kita lagi bikin bangunan misalkan nilainya misalkan sekian, kemudian terus progresnya sampai saat ini 57, mohon maaf ini kok ada namanya ini, sebenarnya saya ada kemarin saya hilangin ya. Kemudian ini progresnya sudah sekian persen, ini total expense-nya sekian persen, ini kemudian terus masing-masing daripada item pekerjaan itu juga akan ditunjukkan di sini ya. Saya akan coba ini saya skip dulu. Ini sebagai contoh misalkan seperti ini ya teman-teman. Pak Wargiono, sebelum lanjut boleh saya bacakan pertanyaan? Oke Pak. Oke, kebetulan tadi slide-nya sudah agak di depan. Ya. Ini tadi Bapak udah sempat terangkan, tapi nggak apa-apa, dia bertanya lagi. Ya. Apakah penggunaan cloud dan global spreadsheet ini aman dari segi kerahasiaan data perusahaan, atau ada fasilitas enskripsi dari Google? Baik, jadi tadi sekilas sudah saya jawab. Jadi tingkat keamanan itu tergantung daripada kita sendiri mau selevel apa gitu. Sebagai contoh misalkan sama aja WhatsApp ini kan juga kepunyaan Google. Aman nggak? Dia ada enkripsi juga, tapi seaman-amannya walaupun ada enkripsi dan sebagainya kan Google-nya sendiri kan mestinya juga tahu kan, gitu. Jadi level amannya kita mau sampai di mana. Tetapi kalau untuk bisa diakses orang lain yang tidak punya akses, itu jelas tidak bisa. Karena kalau kita misalkan ke Google di sini, contohnya seperti ini, sebentar ya. Ini sebagai contoh, ini adalah Google Drive. Kalau saya misalkan buka Google Drive di sini, orang lain tidak akan bisa akses di sini kecuali saya beri akses, ya. Ini misalkan saya klik kanan, saya bisa share ke siapa saja yang bisa akses di file saya tersebut. Selama tidak saya kasih akses, dia juga tidak bisa. Akses pun juga ada pilihan ini. Akses nanti dia cuma read saja atau view saja, atau dia bisa edit. Gitu. Kemudian kita bisa share baik dengan
dengan memang kita masukkan email dia agar bisa akses, kita juga bisa copy link yang kita share ke orang lain. Link ini juga nanti akan berjenjang otorisasinya, bisa mengubah atau hanya bisa membaca saja. Itu pun juga bisa dibatasi waktunya gitu. Jadi sebenarnya setiap tahapan akses itu ada security-nya, Pak, gitu. Tetapi aman dan tidak lagi-lagi saya kembalikan sebenarnya level security sampai tahap mana yang Bapak Ibu atau teman-teman kehendaki. Tetapi kalau cukup dengan akses saja sudah bisa, maksud saya sudah setuju dengan selama nggak ada akses nggak bisa, ya udah berarti ini bisa dikategorikan aman gitu. Gitu Pak Aris. Nah, tadi lanjut ke sini sedikit tadi. Jadi ini ending dari beberapa spreadsheet yang diupdate dari teman-teman di lapangan, saya akan bisa memantau kalau misalkan target proyek itu harus selesai dengan biaya sekian, sekarang progres progres pekerjaannya itu sudah 57%, ya 57% itu dari semua item pekerjaan yang ada di sini, ya. Nah, ini nanti aplikasinya itu bisa dalam hal ini adalah project, tapi kan teman-teman bisa aplikasinya bisa macam-macam. Misalkan kalau ini adalah konsep dashboard untuk produksi misalkan, jadi total produksinya berapa, kemudian nanti yang reject berapa, atau ini model 1, model 2, atau produk 1, produk 2, berapa persen, dan seterusnya. Itu bisa didesain sebagaimana yang kita inginkan saja. Kemudian terus ini pengeluarannya sudah sekian atau 67%, ini sebenarnya lumayan ada gap sih, mestinya kalau misalkan progres 57% kurang lebih expand-nya biayanya kurang lebih juga sama, tapi ini masih oke lah, selisih sedikit. Kemudian 10 miliar pengeluaran ini sebenarnya pengeluaran untuk apa saja, ini kebanyakan material, untuk kas, untuk gaji, dan seterusnya. Jadi kita bisa memantau setiap saat dari perkembangan atau progres dari proyek kita seperti ini. Sorry Pak Wargiono, jadi dashboard ini juga disediakan sama Google ya? Iya Pak, namanya Google Studio. Kalau Microsoft juga punya Power BI itu atau Power BI, saya nggak tahu yang benar nyebutnya gimana. Itu juga bisa, tetapi kan mahal Pak gitu. Kalau saya sih seneng yang gratis-gratis aja gitu. Sorry, jadi kembali ada fasilitas buat dashboard dari Google dan gratis ya Pak? Iya, ini gratis Pak gitu. Siap. Dan ini memang kalau tampilannya kan agak tinggi gitu ya teman-teman, jadi agak di scroll kanan kiri. Karena ini memang panjang lebarnya itu saya sesuaikan dengan layar handphone. Layar handphone rata-rata sekarang kan 80-20, 19-20, 1080, 1920 gitu ya. Apa namanya? Panjang lebarnya layar gitu. Itu yang full HD atau apalah kurang lebih begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan besaran layar ini mau karena konsumsinya diakses di handphone, ya udah saya sesuaikan dengan lebarnya handphone gitu aja rata-rata gitu. Nah, kemudian terus sebagai contoh, nah ini ya, ini tadi tentang schedule. Bentar saya zoom agak besar ya teman-teman biar kelihatan. Nah, mungkin sekian. Jadi sebagai contoh misalkan ini data ini adalah hasil updatean dari teman-teman di lapangan gitu. Kemudian ini adalah item pekerjaannya, kemudian ini areanya, ini tanggal mulainya, ini lama pekerjaannya, terus ini progresnya, kurang lebih begitu. Nah, kalau sana itu adalah detail tanggal pengerjaannya. Nah, umumnya di dalam project schedule itu ada WBS atau work break structure ini artinya sebenarnya ini adalah sequence. Jadi kalau orang mau bikin tembok itu pasti harus pondasi dulu gitu. Artinya habis pondasi next-nya baru bikin tembok dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, ini kalau misalnya saya entry di sini tanggal, biar kelihatan ya kalau ini saya delete ya, otomatis di sini akan hilang ini. Jadi ini oh, ini tanggalnya ya. Sebentar. Yang bawahnya ini ya, ini kita mulainya katakanlah mulai hari tanggal 10 berapa ya? Misalkan tanggal 20 Oktober deh. Nah, misalkan gini.
Ini 20 Oktober. Tadi sana nggak kelihatan ya. Saya geser sini. Nah, ini 20 Oktober, maka dia akan ada garis di sini. Panjangnya berapa nih? Kalau misalkan ini saya kerjakan cukup dengan 5 hari. Maaf, salah ya di sini ya. Dengan 5 hari, maka dia akan selesai di tanggal 25 Oktober sehingga garisnya cuma sekian ini. Nah, gitu teman-teman. Kalau ini misalkan 15 hari, ini akan selesai berarti di bulan November, ya, di bulan November, 4 November, garisnya akan lebih panjang gitu kan. Gitu. Kalau misalnya katakanlah ini saya enter manual aja, mestinya kan ini auto berdasarkan entry dari lapangan. Kalau ini baru 50%, maka dia tidak akan warnanya hijau, tapi akan merah. Kenapa merah? Ini waktunya sudah ketinggalan bro, ini sekarang sudah tanggal 6. Tanggal berapa? Tanggal 6 kan? Harusnya ini sudah selesai, harus 100%, masa kamu baru 50%, makanya merah ini, jadi behind schedule. Gitu. Tetapi kalau misalnya ini tidak 15 hari, tapi misalkan 30 hari, dia tidak akan merah karena waktunya masih cukup sebenarnya. Tuh, ya oke lah kuning. Nah, gitu. Sehingga kita itu gampang memantau progres ini. Mana yang merah, mana yang kuning, mana yang behind schedule, mana yang on dan seterusnya. Mana yang lagi dikerjakan. Jadi ini warna ini juga akan otomatis, sebenarnya enggak otomatis juga ya, kita set juga sih. Artinya kalau ini memang masih within, masih dalam waktu pengerjaan, dia masih ada shading warna blue seperti ini. Tapi kalau sudah selesai dikerjakan atau di luar jadwal, maka dia sudah tidak ada warna lagi. Seperti itu. Sehingga kita pada waktu mereview schedule itu akan gampang fokusnya yang mana gitu. Dan ini live di update berdasarkan admin dari project manager. Setiap project manager dia punya admin yang update ini ya. Nanti yang finance juga dia update ke finance-nya, sehingga semuanya tadi akan terkumpul, tersentral menjadi satu summary report seperti ini. Kurang lebih itu begitu. Ini Pak Wargiono, ini sesuai dengan para peserta kita. Tadi kan ada 18% pimpinan ya Pak. Iya Pak. Benar ya. Jadi mereka tinggal lihat, nggak usah pusing lihat angka-angkanya, lihat yang progresnya saja ya Pak. Gitu Pak, emang bos itu kan nggak mau repot, maunya itu sebenarnya duit saya udah keluar berapa, sekarang untung berapa, ataupun progres sekarang pekerjaannya sekarang udah sampai berapa, kan gitu aja. Masalah yang rumit itu kan di bawah Pak. Betul. Nah, tapi mereka butuh alat kontrol, itu intinya kan? Iya, harus ada alat kontrol, dan itu juga yang kan semuanya ini kan ada parameter kan sebenarnya itu adalah ukuran. Jadi ukuran ataupun apa ya, boleh dibilang indikator-indikator vital yang digunakan untuk memantau sebuah proyek atau sebuah pekerjaan itu kan pasti ya dari indikator keuangan maupun dari indikator progres pekerjaan itu sendiri. Intinya kan itu, karena kalau proyek itu nanti lewat waktu pasti juga rugi gitu. Kalau misalkan dia pengeluarannya di luar budget pasti juga rugi juga. Artinya indikator-indikator itulah yang perlu dikontrol. Tetapi kan tidak semua report itu harus detail dan tebal dan jelimet, siapa yang mau baca. Itu kita nggak punya waktu itu. Nah, maka dibuat summary report yang seperti ini. Kalau mau detailnya ya kita bisa lihat detail. Dan ngomong-ngomong ini jadi ada semacam kalau misalkan mouse kita gerakkan di sini, ini jadi ada apa ya? Ada interaktif yang bisa menunjukkan angka-angka yang sesungguhnya gitu teman-teman, seperti itu ya. Itu tentang project ya. Sebenarnya aplikasinya akan banyak sekali. Nah, ini kurang lebih seperti ini kan. Ini kan logikanya kan cuman begini nih sebenarnya, kelihatannya walaupun rumusnya itu agak panjang lebar, sebenarnya kan simple. Intinya kalau kalau project itu sudah mulai, kemudian sudah waktunya selesai tapi tidak selesai, maka merah. Kalau misalkan belum selesai, waktunya belum habis, tapi progresnya masih berjalan bagus, ya mungkin kuning. Kalau udah 100% selesai, ya jadi hijau. Kurang lebih cuma gitu sih. Ya. Itu. Ya nggak apa-apa, ini error-error nggak apa-apa, nanti kita trial aja. Nah,
Salah satu contoh ini teman-teman, saya akan menunjukkan misalkan gini ya, sebagai contoh saja. Kenapa sih saya lebih memilih Google Sheet? Karena menurut saya akan lebih mudah. Di samping tadi banyak kelebihan secara apa namanya? Secara bisa multi user, tetapi juga banyak kemudahan dalam memproses data. Sebagai contoh misalkan gini teman-teman ya. Ini saya ngambil punya data, ini data sampel saja. Saya juga nggak punya data yang real data. Ini saya download dari internet saja sih untuk sebagai sampel. Data ini kurang lebih ada 995 baris. Data ini sebenarnya adalah data penjualan. Nah, kalau misalkan kita disodori 995 baris dengan data seperti ini, kan kita membacanya juga susah. Nah, Google Sheet sebenarnya sudah memberikan offer di pojok kanan bawah di sini. Bisa terlihat mouse saya ya Pak ya? Bisa. Ya, ini ada Explore. Kalau saya klik di sini, dia memberikan banyak pilihan ini. Dia pilihan yang pertama adalah tentang formatting, kemudian tentang analisa menggunakan pivot table, ada dengan grafis dan seterusnya. Saya juga bisa memilih dengan pivot ini. Kalau tidak suka dengan bentuk seperti ini, bisa more. Ini ada beberapa pilihan, ya. Atau saya juga tanpa menggunakan helper itu, saya bisa tinggal klik di data, kemudian pivot table, ya. Kemudian ini sudah otomatis mengambil range-nya mulai dari A1 sampai V9995. Kalau misalkan saya mau membuat pivot table-nya itu di existing sheet, misalnya di pivot table di sini, saya sudah membuat sheet, saya taruh di sini, kemudian saya OK, kemudian saya create, maka ini akan membuat semacam blank format begini untuk kita menganalisa datanya. Sebagai contoh, kita pengen melihat total penjualannya berapa sih? Kita tinggal gini teman-teman, klik total penjualannya, katakanlah ini sales. Tuh, oh total penjualannya 2,2 juta. Ini jual apa saja? Kita tinggal klik di sini, kemudian katakanlah produk kategori misalkan ini. Nih, oh ini jual aksesoris, ini jual applicant, jual art, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini penjualan kapan ya? Oh, oke, kita lihat. Penjualan misalkan berdasarkan order date. Ya. Sebentar, agak lama lagi proses. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan susah juga membacanya ini. Ya. Nah, ini misalkan kita mau pakai tanggal dulu teman-teman, yang kategorinya saya hilangin dulu ya biar lebih simpel. Jadi hanya tanggal sama penjualan. Agar mudah dipahami, ini bisa saya klik kanan, kemudian create pivot date group berdasarkan tahun misalnya. Sudah. Oh, ini berarti ternyata data itu isinya penjualan tahun 2014 sampai 2017. 2014 sekian US dollar, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, misalnya gitu. Bisa dengan bulan nggak ya? Dengan bulan juga bisa. Ini tinggal kita rubah. Ini bahkan by second pun juga ada gitu ya. Misalkan ini quarter, nah ini by quarter. Ini kemudian by bulan, nah mana nih? Kita cari month. Nah seperti itu. Kemudian terus kembali, ya, biar agak simpel aja ya, nggak terlalu lebar itu misalkan tadi saya buat mana tadi yang tahun tadi, yang tahun aja ya. Yang year, nah, misalkan gini. Tapi kalau misalkan year-nya mau saya taruh di atas biar kolom bisa nggak? Bisa teman-teman, tinggal begini nih. Ini year, ya, date order ini saya taruh, saya drag nih, klik, ditahan, ditaruh di bawah kolom sini. Sudah. Nih, pindah ke sana. Nah, di sini kalau saya lihat misalkan saya mau barisnya ini saya mau menambah produk kategori tadi misalkan. Nah, ini akan kelihatan. Jadi oh, ini penjualan dari aksesoris sampai tables ini terjual tahun 2014 sampai 2017. Totalnya 2,29 juta. Itu.
Ini kalau secara percentage mana penjualan yang paling banyak ya? Ini teman-teman tinggal klik di sini nih. Ini yang pojok kanan bawah ya teman-teman. Ini ada sum. Ngomong-ngomong ini juga banyak pilihan ini. Kita bisa average, bisa max, bisa min, bisa standard deviation dan sebagainya. Misalkan kita sum dulu, tapi saya mau melihat percentage-nya. Saya klik percent of grand total. Nih sudah. Jadi tahun 2014 itu penjualan kita adalah 21%. 21% dari tadi nilai penjualan kan 2,2 juta ya. Itu 21%-nya itu di 2014. 2014 ini agak sedikit turun sih, 1% something ya, jadi 20 sudah menjadi 20%. Tetapi ini increase di 2016 menjadi 26%, kemudian ini naik lagi menjadi 31,92% gitu. Jadi menganalisanya akan lebih gampang ya. Kita bisa analisa by grand total, bisa by kolom. Kalau ini saya klik by kolom, maka setiap kolom dia akan dihitung 100%. Gitu. Jadi misalkan di 2014, 2014 itu ternyata penjualan yang paling tinggi itu ada 2 produk nih, yaitu chair dan phone. Ini 15%, ini 15%. Baru disusul mesinnya 12% gitu. Oh, ini chair lumayan konsisten ya. Jadi di 2014 15%, 15%, 13%, 30%. Lebih konsisten dibanding atau lebih tinggi secara rata-rata dibanding dengan yang lain. Maka grand totalnya di sini juga 14%, ini 14%. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Kalau kita mikir data segini kan mumet ini. Membacanya itu susah. Tetapi dengan tools ini akan jadi sangat sederhana. Gitu. Kalau misalnya ini mau dibikin chart ya, boleh juga. Ini nanti tinggal disorot atau dipilih yang mana. Di sini ada fasilitas bikin chart nih. Mau yang tipe apa ya? Gitu. Dan ngomong-ngomong ini nanti akan live. Kalau misalkan data ini nanti diupdate, otomatis chartnya juga terupdate seperti ceritanya ini tadi gitu. Karena semuanya itu connected. Gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu aja, ini kan hanya contoh ya. Mungkin nanti kita bahas di sesi lainnya. Gitu. Ini kalau misalkan pivot ya. Kemudian terus apa ya? Ada juga misalnya array. Sebentar, Pak, ini atau saya naikin aja ya biar gini. Oke. Nah, saya menyediakan sheet baru di sini untuk memberikan contoh aja teman-teman. Jadi di Google Sheet ini ada fasilitas atau fungsi array. Ini untuk memudahkan kita mengambil data ya. Jadi di video saya ada juga sih saya pernah membahas ini secara simpel. Jadi intinya kita itu bisa mengambil data suka-suka, ini baik dari sheet, dari spreadsheet yang sama, atau dari file yang berbeda, kita masukkan di sini bisa. Jadi kalau kelebihannya lagi ya, walaupun kita punya file banyak dan di mana namanya berbeda, tetapi selama itu masih di Google Drive, itu kan sebenarnya masih dalam satu rumah atau minimal satu RT lah ya. Jadi urusannya kan gampang itu. Ngomong-ngomong ada RT Google Drive atau enggak, kurang tahu ya. Jadi dalam lingkup yang sama, sehingga atau kalau misalkan dalam lokal komputer kita misalkan di C drive atau D drive gitu kan, jadi masih dalam satu drive sehingga aksesnya dalam satu komputer itu gampang. Nah, ini komputer itu sekarang sudah global, maka pakai cloud. Jadi diakses pakai komputer manapun atau jenis atau device apapun, selama itu bisa connect ke Google Drive, dia bisa mengakses data itu apabila dia punya security access-nya. Nah, sebagai contoh misalkan array ini cuman misalkan kita mau ngambil data, array itu yang paling simple itu sebenarnya disimbolkan dengan kurung kurawal seperti ini. Misalkan saya mengambil data yang intinya misalkan saya mengambil data sebagian aja ya. Misalnya data mulai dari customer ID ini. Oke, kalau saya tutup dengan kurung kurawal, ini akan mengambil data seperti ini ya. Saya juga kalau saya tarik ke kanan, ini akan mengambil data dari masing-masing kolom yang saya ambil.
otomatis ngikut ya Pak ya? Otomatis ngikut Pak. Dan ini sebenarnya ini adalah array yang terpisah, atau array itu kalau saya tanya di Google itu terjemahannya array itu sebenarnya himpunan. Jadi dulu pada waktu SD kita diajari tentang pelajaran himpunan, ternyata dipakai di sini Pak. Jadi ini antara A, B, C, dan E ini adalah himpunan yang berbeda. Jadi kalau ini saya geser ke paling kanan sana, atau saya pindah ke sini, ya dia juga akan berpindah gitu. Itu saya kemarin membuat video tutorial tentang VLOOKUP. VLOOKUP itu biasanya kan hanya mengambil data yang sebelah kanannya. Yang kita itu ya, yang kita bold ya Pak. Iya, artinya indeks kolomnya itu sebelah kanan, Pak. Kalau misalkan kita ngambil data berdasarkan customer ID, tapi nanti kita ngambil data di tempat lain, tapi itu adalah sebelah kanan dari reference kolomnya, sebelah sana. Nah, kalau misalkan katakanlah gini, ini customer ID itu letaknya di sini, ya. Kita mau ngambil data customer tapi referensinya di sini kan nggak bisa kalau di Excel dengan model VLOOKUP biasa. Tetapi kalau ini kita bisa susun, jadi ini mau dikanankan, dikirikan dan sebagainya nggak masalah. Itu. Ada juga yang lebih menarik itu ada namanya query. Query itu sebuah function tapi lebih fleksibel ya untuk mengambil data itu. Itu kita bisa menulis query seperti ini. Ini namanya ini juga pengantar ya teman-teman ya. Nah seperti ini udah ada bantuannya nih, udah diklik di sini. Begitu kita klik di situ, ini ada 3 elemen yaitu data, kemudian nanti query statement-nya, kemudian headers. Misalnya data saya mau ambil data dari sini ya. Data saya ambil dari mana ya? Misalkan dari sini aja deh, biar nggak panjang-panjang, customer ID sampai profit sana ke bawah ya. Ini saya hilangin reference kolomnya. Jadi mulai dari kolom apa ini? Kolom sebentar ya. Ketutup tadi. Maaf ya teman-teman ya. Siap, Sebentar. Pak, dimaafkan. Dari kolom A ini ya. Customer ID mulai dari kolom A. Oke, kita ulangi ya. Oh, ternyata sudah terambil di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini baru query tapi tanpa statement apa-apa. Sebenarnya dia udah ngambil data dari sini, ya. Tuh. Tapi karena dia tadi kita letakkan query-nya di kolom A, maka sebenarnya customer ID ini ditaruh di sana, mulai kolom G ya. Nah, gitu, di sini. Nah, di sini itu bisa ada statement seperti ini. Misalkan ya, select ini sebenarnya adalah perintah untuk memilih. Misalkan saya milih kolom, tadi ada kolom G, ada kolom GE, GF ya, misalkan seperti ini. Oke, kemudian saya ginikan, turun tutup. Ini nanti kalau memang perlu dibahas secara detail Pak Aris, mungkin kita bisa di sesi lain. Ini saya tadi hanya menyontohkan. Ini di Google Sheet itu kurang lebih seperti ini loh, gitu maksud saya itu. Ya. Ini select, ada G, ada F. Sebentar ya, ini kenapa ini error ini? Sebentar, kalau ini saya select bintang dulu, dia kalau misalkan seperti ini teman-teman, biasanya ini nanti statementnya ada di kolom, ya. Misalkan kalau dia nggak bisa ABC, karena dia sudah berubah formatnya, kita bisa dengan misalkan kolom 1, kemudian kolom 2, ya, seperti ini. Coba kita coba. Kenapa ini? Select kolom 1, kolom 2. Ini errornya apa? Unable to press query for string parameter 2. Nomor kolomnya, Pak.
Kolom 2 sebenarnya yang ini ya, sebentar. Ini saya nggak tahu ini kenapa errornya. Kalau misalkan select kolom 1 juga nggak mau. Misalkan saya rubah kolom A mau nggak ya? Ya, select A. Nggak mau. Apa-apa, kita rubah ya. Kita ulangi lagi ya. Misalkan query, saya ambil datanya misalkan ini. Sampai sales berarti G sampai T, kemudian koma, select G dan T, kurung tutup 1. Nah, nggak tahu ini tadi kenapa nggak mau. Perintahnya kurang lebih juga sama. Jadi ini artinya apa? Artinya adalah saya mengambil dari data sheet ini data apa namanya? Sheet dari sheet namanya ini data dari kolom G sampai kolom T. Data tanda seru ini menunjukkan nama sheet, kolom G sampai kolom T, tapi saya hanya memilih kolom G dan T saja, terus ada judulnya. Ini judulnya ikut, koma 1 ini ya. Jadi cuma 2 kolom. Kalau saya misalkan G kemudian GF ya, sama F, kemudian sama T, Kolomnya harus nambah ya Pak belakangnya. harusnya nambah. Ini nggak mau. Kenapa? Ini Enggak, coba bukan kita. satu kali Pak belakangnya. Oh, ini tadi enggak. Ini G. Sorry Pak. Oh, saya yang salah. Ini harus habis G itu F. Jadi ini agak error nih. Bukan G terus F ya. Sorry. Jadi habis G misalkan H dah. Karena kan F ini kan sebelumnya G, teman-teman. Ini kan yang kita kita sorot, datanya kan mulai dari G sampai T. Kalau kita milih F ya jelas nggak mau dong gitu. Bisanya milih G, H, I, J, K dan sampai T gitu. Maksudnya itu. Nah, misalkan ini sampai H gitu ya, misalkan H. Mestinya mau. Nah, ini berarti adalah yang kita pilih adalah customer ID, customer name, dan sales. Itu. Kemudian kalau jadi suka-suka yang kita pilih yang mana? Misalkan termasuk misalkan ada state. State itu di kolom L. Sudah tambahin 1 doh. Misalkan L, koma, enter. Dia akan nambah, nah seperti ini. Bisa nggak kalau misalkan ini sales-nya itu yang gede-gede aja dah, yang lebih dari 1.000? Bisa juga. Jadi kita milih seperti ini ya. Where, ada statement where namanya. Nah, gitu. Where T lebih dari 1.000. Ya, coba ya. Nah, tuh. Ini Masih kebanyakan, lebih dari 10.000 kali ya. ini Coba. maksudnya Pak Wargino mau memperlihatkan query ya Pak. Jadi spesial request ya Pak melihat data ya. Iya, betul Pak, betul. Artinya ini saya cuma memperlihatkan fasilitas yang ada di dalam Google Sheet. Untuk pengolahan data itu sangat simpel dan sangat mudah. Saya tidak tahu ya, apakah fasilitas seperti ini ada di Excel atau tidak. Saya sudah lama nggak terupdate, tapi setahu saya dulu tidak ada fasilitas seperti ini. Oke. Nah, kalau di Google Sheet kan akan gampang, Pak. Kalau misalkan saya memilih data ini tadi, ya sekian ini, saya hanya memilih customer ID, kemudian customer name-nya, kemudian stage-nya, negara bagiannya mana, sama sales-nya yang bigger than 10,000 misalkan kan ini ada 11,000, 20,000, 17,000, 13 dan sebagainya. Jadi langsung bisa terpilih dengan hanya satu kalimat saja. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang ini Pak, manfaat-manfaat yang sangat apa ya? Menurut saya sangat membantu sih dalam pengolahan data. Nah, perkalian kalau misalkan tadi angka ya, kita ngomongin array, misalkan saya tadi ngambil data yang sifatnya angka misalkan, ini di kolom S sama T ya, misalkan gitu Pak, ini kembali ke array ini. Ini saya tak tarik di sini ya. Ini misalkan kolomnya kolom S ya, biar angka maksud saya, S, itu adalah quantity, S dan T ya.
Oh, maaf, salah. Ini saya tarik ke sebelahnya biar saya ngopi ke sales-nya. Kalau saya mau ngitung total sales, itu dengan mudah dengan satu formula bisa begini. Ini sama dengan ini, ya, sampai ke bawah sana, berarti kolom E sampai E2 sampai kolom E ke bawah. Kemudian saya kalikan kolom F2 sampai kolom F ke bawah sana. Kemudian saya tekan Ctrl dan Shift, kemudian saya Enter, maka akan muncul reformula di depan sini. Ini. Begitu saya Enter lagi, dia otomatis akan ngitung, Pak. Tuh. Jadi rumusnya cuma satu di atas ini aja. Kalau ini saya delete, ya akan hilang semua. Oke. Nah, kelebihannya kalau ini saya insert di sini, nah misalkan, oh ini karena di sana tadi array ya, jadi kita nggak bisa insert ini. Rumus ini kelebihannya, kalaupun ada perubahan di sini, di misalkan insert row dan sebagainya, maka otomatis akan tetap menghitung, tidak akan hilang kok, tidak akan terputus gitu. Otomatis kurang lebih begitu, Pak. Oke. Nah, kembali lagi ke beberapa hal yang saya sampaikan di atas. Mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengaplikasikan atau mencari korelasi antara aplikasi yang ada di sini dengan tempat kerja masing-masing. Kira-kira seperti apa ya gitu. Nanti bisa dicoba dipraktekin. Kemudian kalau memang dirasa perlu akan membahas salah satu topik khusus untuk bagaimana sih untuk membuat project schedule, khusus membahas tentang ini juga boleh juga, atau terserah, mungkin akan biar lebih manfaatnya itu lebih Pak, lebih khusus ya. Kalau ini kan masih overview secara umum saja. Itu barangkali ya, sambil teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan, perlu dibahas, monggo silakan, nggak masalah Pak. Ini banyak pertanyaan Pak Wargino ya. Saya mau boleh baca Pak. satu ya. Ya. Untuk dashboard aplikasi untuk develop desainnya, apakah tersedia di Google ya Pak? Iya Dashboard. Pak. Okay. Iya, satu-satu saya jawab ya. Ini ada di Data Studio. Jadi kalau misalnya teman-teman ini Google Data Studio, jadi bisa di ini aja, bisa kalau teman-teman nggak tahu alamatnya juga nggak apa-apa, tinggal Data Studio aja. Nah, ini Data Studio, kemudian kita klik, nanti akan muncul seperti ini, ada Google Data Studio ya, bisa sign up for free misalkan dan seterusnya. Karena saya sudah pernah masuk, maka saya punya link yang seperti ini tadi. Nah, ini ya, contohnya misalkan seperti ini. Nah, gitu. Ini kalau misalkan baru awal, nanti teman-teman tinggal masuk aja, gampang kok. Ini Data Studio, ini overview-nya, benefit dan seterusnya ya. Kemudian sign in. Kalau sudah sign in, nanti akan masuk di sini ya. Ini kan bisa ada ini nih. Nah, ini. Jadi ini ada, kalau saya edit gitu Pak. Saya edit seperti ini. Maaf ya. Ini saya bisa nulis ini judulnya dashboard ini apa, kemudian terus nilai-nilainya. Ini ada nilai yang statik, tetapi ada nilai yang dynamic sebagaimana update daripada link datanya. Ya, ini misalnya sebagai contoh, misalkan ini nih, ya. Nah ini ada data nih, data. Nah datanya ada di sini. Ini ada nama database-nya atau nama spreadsheet-nya ini nih, ya. Kalau saya klik. Nah, gitu, ada di sini. Itu kalau saya edit connection, dia akan kelihatan Google Sheet-nya, ya. Nah, ini. Oh, ini dashboard. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dikonekin ya, misalkan ini cancel. Terus ada data misalkan tentang tentang expand, misalkan expand. Expand-nya. Oh, tadi expand yang itu ya. Misalkan ini yang progress. Nah, ini bisa kita klik. Dia ya basically cuma beda spreadsheet aja gitu. Jadi spreadsheet masing-masing atau Google Sheet masing-masing itu tadi, saya cancel dulu ya. Nah. Itu nanti tinggal di-link-kan ke sini aja, Pak. Jadi sebagai contoh ya, kalau misalkan saya membuat new, misalkan saya membuat
new atau add page ya. Misalkan saya membuat new aja, misalkan new report. Nah, misalkan seperti ini. Bentar ya. Kayaknya network saya kurang bagus, Mbak, ya. Atau paling mudah saya buat new page saja ya. Nah, seperti ini. New page seperti ini. Ini juga temanya bisa black, bisa white. Nah, kalau white bisa ada ini ya, ada panduannya. Kemudian terus ukurannya ini nanti ada di layout sini. Ukuran yang akan kita pakai ini. Ini saya pakai 720 1440. Ini lebarnya, ini tingginya gitu ya. 1720 atau 1440 ini sebenarnya yang paling umum bisa diakses hampir semua smartphone, termasuk yang belum full HD pun masih bisa akses karena ini lebarnya cuma 720. Kemudian terus terserah nanti teman-teman tinggal nulis nih, misalkan mau bikin tulisan ya udah bikin tulisan di sini, misalkan A, B, C dan seterusnya. Mau besarnya font mau seberapa ya. Nah, gitu. Kemudian terus nanti di sini ada add data. Itu datanya dari mana? Apakah data itu dari Google Analytics Data, ada Google Ads, ada Google Sheets, ada BigQuery, ada macam-macam, Pak. Datanya juga macam-macam nih. Ada bisa ratusan data yang bisa diakomodir oleh Google Data, Google Studio maksud saya. Jadi maksud saya berbagai macam sumber data dengan value yang berbeda-beda bisa kita gunakan Google, bisa kita kontrol dari Google Studio nih, Pak ya. Iya, Pak. Oke, dashboard berdasarkan Google Studio. Oke. Jadi kalau mana tadi sini, misalkan tadi galeri ya. Nah, jadi misalkan sebagai contoh seperti ini. Maaf ya, saya minum ya. Minum dulu Pak, biar ini. Ini tidak kerasa sudah 1 jam lebih. Oh, satu jam ya Pak? Nggak kerasa. Ya, nah sebagai contoh misalkan ini teman-teman ya, ini salah satu contoh data studio report. Jadi ini ada, misalkan ini sebenarnya basically total saja. Jadi di dalam tampilan data studio itu bisa membuat jumlah satu baris atau satu spreadsheet atau satu data, sekumpulan data basically, tidak harus spreadsheet, itu menjadi satu angka seperti ini. Ini movementnya baik naik maupun turun bisa dibikin seperti ini, sudah ada sudah ada formatnya. Kemudian juga bisa membuat sebenarnya chart, tetapi dia berdasarkan region gitu. Jadi, nah ini kalau kita bikin kan seperti ini. Saya dulu juga heran, ini gimana ya bisa membuat seperti ini gitu. Ini sebaran COVID katakanlah gitu. Kita bisa bikin teman-teman, gampang itu. Nih. Jadi basically ini adalah region masing-masing wilayah ini dipotong-potong gini, dan ini nanti akan diisi dengan data gitu aja. Ini misalkan United States. ini ada kalau divisualkan nilai ini yang paling besar kan ini misalkan 34.000, kemudian 5.000 berarti lebih kecil itu ada Taiwan. Ini data ya tentang data apapun, basically ini hanyalah angka yang divisualkan dengan grafis dengan bar seperti ini, tetapi nanti dihubungkan dengan region ataupun map gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Kalau ini ya cuman garis line biasa, grafik line biasa. Ini juga sparkline. Sparkline itu sama dengan ini tadi. Yang mana tadi? Nah, ini. Ya rumus-rumusnya cuma gini aja, ini sparkline dari data yang mana gitu, ya. Ini kemudian terus ini ya grafik juga sih, ini juga grafik. Cuman kalau sudah menjadi seperti ini kan di samping kelihatan lebih indah, tetapi bukan hanya indahnya saja, ini akan gampang dipahami secara cepat karena bentuknya sudah grafis gitu atau ya grafis sih, jadi lebih mudah daripada sekumpulan angka-angka seperti ini tadi kan pusing kita ngelihat angka ini gitu. Tapi begitu nanti sudah
begini akan lebih mudah, apalagi kalau dibuat grafis berbentuk grafik atau apa namanya visual data yang lain akan memudahkan untuk membaca dan menganalisanya. Gitu, Pak. Jadi dashboard ini kalau yang saya lihat di layar hari ini saat ini Pak, itu ada template-nya ada macam-macam ya? Template-nya ada macam-macam, ada macam-macam. Misalnya ya tadi mana ya sini kan. Jadi ini misalkan add chart. Nah ini chart itu bisa table, tapi bisa total. Jadi kalau saya, nah ini total ini. Jadi ini kalau nanti saya sudah konekkan dengan data, dia akan hanya gini lah bentuknya mana tadi. Nah bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Itu jadi total aja gitu. Tapi kalau di sini template-nya tadi ya cuman kita ngambil dari sini data, kemudian ini total, ya udah akan menjadi seperti ini. Mana? Yang ini gitu Pak. Kemudian kalau misalnya grafik, ini bisa grafik ada yang lain, yang time series ini seperti ini. Bisa juga yang bar seperti ini, bisa juga yang pie ataupun donat seperti ini. Nah ini ada yang geomaps ini ya. Nah misalkan itu, tuh. Ya dia akan error karena kan kita belum linkkan ke data gitu. Tetapi sebenarnya di sini sudah ada template-nya ini yang geomap ini atau geochart ya. Kemudian ada yang line, ada yang scatter, ada bullet, ada macam-macam, ada tree map. Jadi bentuknya nanti kurang lebih akan seperti ini Pak, gitu. Saya juga membuat yang mana tadi, yang di halaman sebelumnya tadi ya. Nah ini kan kurang lebih juga gitu. Ini berubah menjadi putih karena tadi template-nya apa tuh timnya saya rubah. Nah kalau hitam ya hitam lagi. Gitu Pak. Wow. Oke. Hari ini mungkin kita tidak terlalu detail membahas caranya gimana, tapi paling Betul. tidak Kita overview aja dulu. teman-teman bisa tahu, oh ternyata ada loh. Kalau kita lihat data yang, mohon maaf, ngejelimet banyak, kemudian bisa muncul dalam waktu, dan yang saya suka itu real time ya Pak. Real time gitu loh. Jadi nanti ada Google Form juga buat ngisinya ya Pak. Bisa juga kan ya Pak? Itu tadi yang kita belum bahas Pak di Google Form itu. Sekilas tentang Google Form ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada Google tadi, ada Google Doc, Google Sheet, ada Google Form yang mana nih ya? Kalau nggak ada di sini juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya teman-teman ada cara yang paling gampang. Jadi kalau misalkan kita di Google ya, misalkan di Google. Jadi kalau kita ketik sheets, kemudian .new itu sudah otomatis nanti akan otomatis akan membuka Google Sheet. Nah gitu. Oke. Kemudian tinggal kita kasih nama. Dan ngomong-ngomong kalau kita sudah pakai Google Sheet itu kita nggak usah repot-repot dan save dan seterusnya. Semuanya sudah auto save. Karena di sini juga nggak ada Pak, fasilitas save juga nggak ada sih. Sorry. Jadi ketika pakai Google Sheet tidak perlu save ya Pak, otomatis. Otomatis Pak. Karena ini kalau kita klik menunya di sini, ini nggak ada fasilitas untuk save juga nggak ada. Oke. Kalau misalkan yang Google Form tadi menjawab yang tadi, kalau misalkan saya pergi ke sini, jadi kita coba ketik form ya. Udah enter saja. Nah, ini dia. Jadi Google Form ini kita bisa gunakan untuk membuat tentang survei, tentang isian atau tentang apa ya, mengambil data secara online dari mungkin dari customer ataupun dari pokoknya intinya partisipan ya, siapapun mereka. Aplikasinya bisa banyak, misalkan bagaimana ya kalau saya punya usaha bengkel nih, misalkan customer saya itu sebelum dia datang ke tempat saya, dia bisa mendaftar secara online. Nah, gitu. Nah, nanti tinggal formnya ini aja Pak kita pasang sehingga dia tinggal bookingnya mau tanggal berapa, kapan, keperluannya apa, terus selama ini ada gangguan atau enggak, itu sudah bisa diisi di situ.
atau dia mau misalkan yang dokter, misalkan pasiennya juga bisa register atau daftar antrian lewat online, atau mau membuat survei kepuasan pelanggan dan seterusnya, itu juga akan sangat gampang ya dengan menggunakan form seperti ini. Nanti responnya, analisanya juga sudah ada. Berapa responden, kemudian terus pilihannya masing-masing apa. Bahkan kalau misalkan seorang guru, itu juga pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dikasih kuncinya, bukan nanti dikasihkan ke muridnya, tetapi ada kunci sehingga Google Form ini bisa menilai, memberikan langsung nilai. Misalkan nanti murid namanya si A atau si B, jawabannya dari 10 jawaban, yang benar 7, yang salah 3, sehingga skornya sekian gitu. Jadi nggak usah ngoreksi juga itu. Oke. Gitu. Saya sudah familiar dengan Google Form, Pak Ya. Wargino. Tetapi mungkin baru sampai ke respon, Pak. Jadi ketika respon, datanya masih mentah. Nah, Ya. saya belum sampai membuat otomatis pengolahan sehingga bisa muncul ke mana tadi, ke dashboard. Itu saya belum. Nah, itu sebenarnya dengan barusan yang Pak Wargino informasikan, guru buat pertanyaan, ketika murid ngisi kan baru direspon nanti datanya ya, di data. Ya. Tapi ketika dia belum buat dashboard, dia masih harus, bahkan saya mohon maaf, stupidnya saya copy lagi ke Excel, saya olah tuh Pak, manual. Nah, ya. dengan informasi hari ini, otomatis seharusnya bisa kita buat rumus sehingga dari respon data itu bisa langsung masuk ke dashboard ya Pak? Bisa langsung tapi indirectly Pak. Jadi form ini kan nanti akan connect kepada Google Sheet Pak. Oke, ya. Ya, setelah dari Google Sheet baru nanti akan masuk ke dashboard gitu. Jadi sebenarnya bisa langsung sih, dan ini juga live real time, tetapi memang prosesnya habis dari form, karena di form sendiri ini basically hanya gathering data saja, tetapi tidak ada fungsi analitik yang detail gitu. Formula-formula tidak ada. Tetapi pengolahan datanya nanti bisa menggunakan pengolahan data di spreadsheet-nya Google, yaitu Google Sheet. Setelah data nanti diolah di sini, baru ditampilkan di dalam bentuk dashboard yang lebih simpel gitu. Tapi itu bisa real time kan Pak? Real time. Jadi itu yang sebenarnya ya. real, karena ukuran manusia real time itu kan misalkan 0, sekian detik aja udah cukup. Walaupun sebenarnya dia nggak real sih, karena selisih 0,00000 sekian detik itu sebenarnya kan juga nggak benar-benar exactly bareng, itu kan juga enggak. Tapi oke lah, kalau cuma 0, sekian detik kita juga nggak terasa gitu. Pak Wargino, ini pertanyaan banyak sekali. Boleh saya bacakan dulu? Boleh Pak. Yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan nggak susah-susah ya. Teman-teman bikin pertanyaan jangan susah-susah ya. Pertanyaannya yang gampang Pak, jawabnya yang susah. Oh gitu. Oke, ya. Ini ada yang bertanya, apakah fungsi cloud dengan Google Drive sama? Lebih baik menggunakan yang mana? Nah, coba. Oke. Cloud sama Google Drive itu pada dasarnya sama. Cloud itu boleh dibilang itu rumah gitu. Jadi kalau misalkan rumahnya Pak Aris sama rumahnya Wargino sama atau enggak, ya ini sama-sama rumah sih gitu. Cuman beda nama saja. Jadi yang namanya cloud, yang istilah cloud dalam cloud storage itu adalah penyimpanan, sebenarnya penyimpanan data. Dikatakan cloud karena global gitu. Jadi ada somewhere di sana lah, mungkin ada di Amerika atau di Eropa atau di Asia atau di mana, tetapi itu bisa di-share ke seluruh dunia yang memang dia punya akses untuk connect. Nah, cloud itu ada banyak, Pak. Ada kalau Google nama cloud-nya itu, data storage-nya itu cloud-nya namanya Google Drive. Kalau misalkan Microsoft itu kalau nggak salah Dropbox atau apa ya itu ya, saya kurang familiar ya. Ada Dropbox, ada Microsoft Cloud, macam-macam nama cloud ya. Nanti teman-teman di Google aja. Intinya bahwa Google Drive itu adalah nama daripada cloud-nya Google untuk penyimpanan data gitu. Nanti Microsoft punya sendiri, nanti yang lain punya sendiri gitu. Sip. Dan yang free itu dibatasin ya kalau di Google Drive tadi ya Pak ya? Yang iya, dibatasi Pak, free-nya di Google Drive itu 15 giga. Ya udah kalau mau free banyak buat usernya aja yang banyak gitu ya. Iya. Oke. Boleh saya baca lagi Pak Wargino yang lain? Silakan Pak. Oke, bentar ya. Ini kebetulan nih ada pertanyaan, dia
mungkin mendapatkan informasi dari Pak Wargino ada buat video-video. Nah, dia bertanya, apakah ada simulasi atau video tutorial ya Pak untuk pemula bagi kami? Nah, itu pertanyaannya. Ada Pak. Jadi cara memulai jadi gini, kalau sudah familiar di Excel, sebenarnya untuk pindah ke Google Sheet itu sangat mudah. Cuman ibaratnya apa ya, biasa pakai mobil Eropa yang sennya misalkan di sebelah kiri, kemudian terus sama Jepang kanan, ya kurang gitu-gitulah. Jadi tinggal membiasakan dikit-dikit aja, tapi secara prinsip 90% sama gitu. Nah, itu di video tutorial saya itu ada cara memulai bagi Excel user untuk pindah ke Google Sheet. Dan itu tidak perlu harus membuat data baru, Pak, karena Google Sheet ini juga bisa mengakses ataupun membaca data Excel gitu. Jadi tinggal diupload ke Google Drive, habis itu di kerjanya tinggal pakai Google Sheet, sudah selesai, cuma gitu doang. Oke, jadi yang susah itu niatnya ya Pak Wargino ya? Niat juga tidak susah, orang itu gratis dan nggak bayar, nggak harus laporan ke Google juga, tinggal laporan diri sendiri, ayo niat dong. Oke, niat belajarnya maksudnya. Oke. Oh siap, ya. Nah ini ada pertanyaan, Pak. Dia tadi melihat Pak Wargino banyak bermain data. Berapa orang yang ada di tim Bapak untuk mempersiapkan data-data tersebut? Timnya sebenarnya juga tidak banyak, Pak. Jadi minimal dalam satu proyek itu di sana ada 2 orang saja. Jadi satu adalah orang lapangan yang mengupdate tentang progres bangunan atau progres proyeknya sendiri. Satu adalah yang mengupdate tentang keuangan. Cuman itu karena indikator utama kami itu untuk proyek-proyek ini ya cuman hasil pekerjaan sama keuangan, kurang lebih itu. Nanti kalau termasuk juga misalkan kan karyawan-karyawan yang non jauh di sono di lapangan itu kan dia absennya dengan finger apa itu jempol itu Pak, apa namanya, absen sidik jari, ya itu sidik jari itu ya udah tinggal absen di situ kan nanti data udah langsung connect ke Google Sheet, itu berarti datanya akan tersimpan di Google Drive, itu akan langsung connect ke head office gitu, jadi semuanya termonitornya akan sangat gampang dan real time. Oke. Wow, ini ternyata banyak yang free ini luar biasa ya Pak. Iya Pak, kalau ada yang gratis kenapa harus nyuri? Kalau ada yang gratis kenapa harus beli gitu? Oke. Nah ini saya boleh bacakan lagi Pak? Silakan Ini Pak. Special request nih, saya nggak tahu Pak Wargino. Pak, bisakah mohon diberikan slide contoh untuk penyusunan data expense budget project? Wah, ini spesifik ini. Bisa sih, tapi mungkin waktunya juga tidak cukup. Tetapi secara spesifik begini, budgeting project itu, kalau misalnya ini construction. Jadi kalau kita mau bikin gedung atau bikin building, itu nilainya katakanlah misalkan 1 miliar. Nah, ini 1 miliar, terus nanti masing-masing area atau masing-masing komponen itu kita kasih bobot gitu. Nah, bobot ini nanti nilainya bobot ini nanti itu akan menjadi percentage dari ukuran progres. Contohnya misalkan gini, gedung itu paling besar adalah misalnya kalau misalkan gedung yang pakai baja, konstruksi baja, jadi steel structure-nya berapa, nanti roofing-nya berapa, sama lantai berapa. Itu misalkan komponen yang paling besar. Jadi bobotnya yang paling besar misalkan katakanlah 20% di atap, misalkan terus 15% di structure, kemudian terus lantainya misalkan 15%, sisanya yang kecil-kecil. Nah, dalam membuat budget itu nanti atau RAB istilahnya, rencana anggaran biaya itu nanti akan dialokasikan berdasarkan persentase bobot itu. Demikian juga nanti dalam pantauan laporan progres juga berdasarkan bobot itu. Makanya kalau saya lihat di report saya yang ini nih, yang ini. Jadi ini ada weight, kemudian ada progres. Jadi ini misalnya untuk membuat satu building ini sebenarnya ada banyak mana ini? Bentar ya.
Oh, ini saya preview gini. Nah, saya preview. Nah, ini jadi ada banyak item-item yang masing-masing sudah kita kasih bobot berdasarkan nilai pekerjaan gitu. Jadi kalau budgeting kurang lebih arahnya begitu. Oke. Membuat bobot masing-masing nilai pekerjaan. Karena nilai pekerjaan nanti itu diukur dari kerumitannya, dari harga materialnya, dari jumlah manpower atau resources yang dibutuhkan di situ, itu akan menjadi sebuah bobot. Ya, kurang lebih begitu. Dan nanti tinggal diatur-atur aja dari total budgetnya berapa, sehingga akan ketemu sebarannya yang lebih proporsional. Kurang lebih begitu, Bapak atau Ibu yang menanya ya. Mungkin kalau nanti akan lebih detail, bisa juga Pak itu dibahas di mungkin ya topik yang berbeda ya. Kurang lebih tapi gambarnya begitu. Siap. Atau sudah sempat dibuatkan tutorial Pak di YouTube khusus? Belum Pak, belum Pak. Kalau itu agak khusus. Saya memang tidak membuat video itu ya, karena itu kan semuanya membuat RAB atau rencana anggaran belanja atau misalkan budgetary sebuah proyek itu sebenarnya itu bukan apa ya, bukan how to use-nya Google Sheet sih, tetapi itu kan cara membuat rencana anggaran ya. Jadi bukan bukan apa maksud saya, bukan cara menggunakan aplikasi gitu Pak. Oke. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau memang nanti perlu kita belajar bareng nggak apa-apa. Siap. Pak Wargino, saya bacakan lagi boleh ya? Ya, silakan Pak. Oke, ini pertanyaan berdasarkan pengalaman Pak Wargino. Mohon sarannya untuk setting share link nih Pak, share link untuk masing-masing stakeholder yang biasa digunakan oleh Pak Wargino untuk menjaga keamanan data apa Pak biasanya Pak? Jadi kalau itu saya hanya memanfaatkan ini aja Pak, memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Drive. Jadi kalau kita menyimpan data di Google Drive, kemudian nanti di sana memang ada opsi untuk sebagai contoh misalkan ini ya, ini data Google Drive ini ada Google Drive gratisan yang saya biasa gunakan untuk apa itu membuat video-video latihan gitu. Tetapi sebenarnya di sini kita bisa membuat folder-folder yang kita mau, kemudian folder ini kita bisa share berdasarkan keperluan kita sendiri. Misalnya nih, kalau saya mau share ke siapa namanya, misalkan katakanlah misalkan ke Pak Aris atau ke siapa ya, kita tinggal masukkan alamat email di sini, kemudian ini kebetulan ada alamat ini misalkan. Nah, di sini saya akan pilih ini dia sebagai editor ataupun viewer. Kalau misalkan viewer, jadi dia hanya bisa melihat saja tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau misalkan editor, berarti dia bisa di samping membaca bisa merubah-merubah gitu. Kemudian kalau misalkan saya cuman dengan link juga bisa. Jadi ini saya akan rubah apakah dia misalkan anyone with link can access ataupun restricted itu berarti hanya terbatas kepada orang-orang tertentu juga bisa. Itu sebagai viewer ataupun bisa sebagai editor. Jadi sebenarnya banyak fasilitas di sini dan bagaimana cara menggunakan Google Drive dan bagaimana cara share, upload, dan download itu ada di video saya nomor berapa ya? Saya lupa tapi teman-teman nanti bisa dilihat di situ. Itu video-video awal dulu. Bagaimana cara upload, download, dan share di Google Drive. Gitu Pak. Nih, tolong teman-teman nanti dicatat, jadi tinggal bisa dilihat biar nambahin pahalanya Pak Wargino ya Pak. Ya, amin. Pak, sorry, yang tadi yang kalau misalnya orang tersebut hanya bisa viewer saja, dia hanya bisa melihat, dia tidak bisa download ya Pak? Oh, iya Pak, iya betul. Tidak bisa download ya? Iya. Oke, kenapa saya tanyakan ini? Ini sebenarnya ada hubungan nanti dengan ketika zaman sekarang kan kita sering meeting selama pandemi COVID ya Pak. Jadi ketika kita meeting dengan klien atau kita prospek atau auditor juga meeting dengan auditi. Nah, sekarang kan banyak dilakukan secara remote atau secara online. Nah, terkadang kita takut kalau saya kirim file saya by email supaya dia review, takut itu confidential. Tapi dengan yang barusan Bapak share, kita sebenarnya bisa menentukan, kita bisa hanya memperlihatkan, kemudian ketika meeting saja kita perlihatkan, selesai meeting pun kita bisa tarik lagi ya Pak.
Bisa, Jadi, bisa. Nah, ini sebenarnya aman gitu loh. Jadi Aman fasilitas setelah meeting misalkan aksesnya ditutup juga bisa, Pak. Nah, jadi sangat aman dan saya bilang useful ya. Luar biasa ini buat zaman pandemi ini gitu ya, Pak. Iya. Dan kalau di Google Sheet, Pak, ini ada fasilitas di sini di file ada publish nih, publish to web. Jadi bisa di-share melalui dari fasilitas yang ada di Google Drive di sini, ini Drive. Oke. Jadi di sini ada fasilitas share, tetapi di dalam Google Sheet sendiri, yang ini misalkan ya, ini juga ada fasilitas publish. Ini kalau saya klik, ini publish to webnya mau link, mau entire dokumen ataupun cuman sheet tertentu. Ini misalkan sheet array saja atau sheet ini juga bisa atau seluruh dokumen atau misalkan dengan web page atau dengan PDF atau Excel. Kemudian kalau begitu atau dengan link ya. Begitu saya publish, nah misalkan gitu. Oke, nanti akan terpublish gitu, Pak. Ini ada publish ntar saya cancel ya. Ini apa publish konten dan settingnya. Nih. Jadi banyak cara yang diberikan oleh Google fasilitas karena memang konsepnya itu kan konsep network. Jadi mesti harus banyak fasilitas untuk bisa berbagi secara aman dan juga secara menurut kebutuhan gitu. Kalau dia nggak perlu ngedit, kenapa harus edit? Kalau dia hanya perlu satu sheet saja, kenapa harus di-share semuanya? Ya kurang lebih begitu. Saya menarik ini. Dulu kalau di Excel kan kita mau share dokumen, tapi kita mau hanya satu sheet, ya udah kita TFS dulu, sheet yang lain kita delete ya Pak. Kemudian kita sisakan sheet yang kita mau share. Dengan ini Ya. kita tidak perlu delete sheet yang lain, ya sudah itu saja yang kita publish ya Pak. Iya. Oke. Dan untuk info saja Pak. Jadi nanti kalau misalkan katakanlah ini misalkan ini tadi dipublish, misalkan katakan link ya. Jadi kita publish ke web dengan link nanti misalkan saya kirim ke web ke WhatsApp-nya Pak Aris. Pak Aris nanti kan di sana ada link kan. Begitu Bapak sudah buka link itu, maka akan terbuka spreadsheet yang saya share ini. Nah, Bapak tinggal nanti pojok kanan atas itu diklik, kemudian bikin home home icon gitu, sehingga itu ada icon baru yang akan ada di smartphone-nya Pak Aris yang akan menjadi shortcut gitu. Jadi begitu Bapak klik shortcut itu, maka otomatis akan membuka link yang ya katakanlah ini report nih, misalkan weekly report. Bapak akan bisa membuka langsung dengan satu sentuhan. Dan walaupun itu link ya, publish itu tadi, ini akan kalau misalkan source-nya diupdate, dia juga akan otomatis terupdate gitu. Oke. Jadi apa dia? Real time update ya? Iya, real time update. Pak Wargino, ini waktu sudah semakin pendek karena janjinya itu jam 3. Sekarang sudah 2 menit lagi menuju jam 3. Saya pilih saja ya teman-teman, mohon maaf ini pertanyaan banyak sekali. Jadi kalau yang belum kebaca, Pak Wargino boleh nggak nanti saya yang belum saya baca, saya ketik ke Pak Wargino nanti Bapak jawab, boleh ya Pak? Boleh Pak, boleh. Saya pilih saja satu lagi karena waktu. Silakan Pak. Karena waktu saya pilih satu saja lagi, sebentar. Oh ini sederhana pertanyaan. Pak, apakah harus selalu terkoneksi ke internet selama kita menggunakan fasilitas yang barusan dibicarakan? Sebaiknya iya, tapi tidak harus. Kalau pertanyaannya apakah harus, jawabnya tidak. Karena di sini ada fasilitas nih Pak. Ini layar saya masih kelihatan ya Pak? Oke. Ya. Ini spreadsheet yang spreadsheet yang saya buka ini. Ini tadi namanya kan sampel data ini. Di file di sini ada fasilitas ini make available offline. Jadi kalau saya klik di sini, maka pada waktu saya bisa mengakses data ini dengan cara offline, gitu Pak. Oke, jadi kalau naik pesawat masih bisa ya Pak? Oh masih bisa. Nah pada waktu offline maka data yang kita masukkan itu otomatis akan tersimpan di device kita masing-masing. Kalau kita pakai desktop atau laptop ya akan tersimpan di laptop itu. Begitu nanti terkonek ke internet maka dia akan synchronize ke Google Drive. Jadi akan terupdate pada waktu connect ke internet, Pak. Cuman satu lagi ya, antara offline dan online ini sering ada pertanyaan, Pak,
kalau misalkan ini satu file terus dipakai orang bersama-sama, bagaimana nanti kalau dirubah sana rubah sini? Tenang saja, jadi hal itu sudah dipikirkan sama Google. Jadi ini ada fasilitas namanya version history. Version history ini jadi kita bisa melihat, nah kalau saya klik di sini, ini sebelah kanan ini adalah versi-versi sebelumnya. Sebagai contoh misalkan ini 19, kebetulan ini yang karena yang pakai cuma saya. Kalau misalkan yang pakai banyak orang ini akan banyak juga nih. Misalkan ini yang tanggal 20 September nih. Kalau saya klik di sini, nah itu, bentar, agak lambat ini. Nah, maka dia akan menunjukkan sebenarnya ini datanya udah beda lagi. Yang pada tanggal 20 September lalu ini pernah dirubah oleh Wargino dan pernah dirubah oleh rumah Google. Nah, itu. Sebentar Pak, ini agak lambat. Tapi intinya kita bisa mengambil, nah ini ya. Nah ini. PT Rindu Order atau bagus Pak. Ya, PT Rindu Order tadi mana tadi? Nah, ini jadi kalau misalkan teman kita, jadi kita tidak perlu gini ya, misalkan katakanlah teman kita si A atau si B sana, tolong nanti diupdate ya, misalkan namanya Anton, tolong update ya gitu. Oke, nah kita nggak perlu tanya sama Anton yang dirubah Anton tadi apa ya, nggak perlu gitu, karena, sebentar ya, mohon maaf nih layarnya agak lambat nih. Nanti kita akan bisa melihat, biar nggak terlalu jauh ya, misalkan di sini deh. Kita bisa melihat perubahan yang dilakukan, teman, misalkan ya, ini tanggal 5 deh, misalkan yang ini tanggal 5 ya, biar nggak terlalu jauh ngelihat ke belakangnya. Kalau ini kan tanggal 6 masih hari ini. Tanggal 5, nah ini. Ternyata di sini misalkan, nah ini ada, misalkan ada link yang berbeda gitu. Ada cabang, nggak tahu cabang tadi apa ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah versi yang sebelumnya, karena ini versi yang kemarin. Kalau versi yang hari ini sudah beda lagi, tadi kan sudah kita rubah-rubah gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ini filenya sudah dirubah-rubah seseorang, waduh ternyata bukan itu. Gimana ya? Nah, kita tinggal balik yang kemarin, kemudian restore this version. Maka dia akan kembali kepada versi yang kita kehendaki. Gitu, Pak. Jadi aman. Oh, wow. Jadi record revisinya juga tercatat gitu ya, Pak. Betul. Jadi who, when, and what itu. Itu semuanya akan terekam di sini. Oke. Wow. Pak Wargino ini sorry. Karena pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu saya tidak baca lagi pertanyaan. Pak Wargino masih ada yang mau dipresentasikan? Sudah juga Pak. Jadi bagi saya intinya ini hari ini saya itu cuma memperkenalkan bahwa teman-teman semuanya di genggaman kita itu ada fasilitas yang saya bilang fasilitas mewah itu. Mari kita gunakan semaksimal mungkin biar ya apa ya membuat kita lebih mudah untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Nah kalau kita sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi ini, minta tolong juga ikut berbagi ya kepada teman-teman yang selama ini mungkin belum tahu gitu bahwa ada fasilitas ini bagus, biar mereka juga terbantu dari pekerjaannya. Dan yang utama sebenarnya adalah jangan sampai kita itu cari makan dengan software bajakan atau curian gitulah, kurang lebih itu ya. Mohon maaf banget itu. Tapi gitu. Saya setuju dengan statement terakhir dan kita disclaimer dulu ya Pak. Ini nggak ada sponsorship dari Google ya Pak. Kita bebas di sini ya. Nggak ada Pak. Saya juga bukan agennya Google sih. Jadi ya gimana? Kita di sini benar-benar ini free. Jadi tidak ada pesanan dari mana-mana. Tapi ini hanya pilihan. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada alasan ya itu kan harganya mahal. Ya oke lah, terus akhirnya ada excuse. Tetapi kan sekarang tidak ada alasan itu lagi, orang ada yang gratis dan manfaatnya kurang lebih juga sama. Jadi dan saya yakin ya karena potensi usernya pemakai Google di Indonesia itu sampai sekarang aja udah 80 juta, misalkan nanti bisa terus tumbuh misalkan jadi ratusan juta, itu kan captive market bagi Google. Dan saya yakin itu Google akan terus support gitu. Kecuali kalau usernya di Indonesia 5 atau 6 atau 10 gitu ya pasti akan ditinggalin. Ya kita juga
tidak ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang kedepannya nggak jelas. Gitu Pak. Oke. Sip, Pak Wargino. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas materi yang luar biasanya di siang hari ini. Teman-teman kita kasih applause dulu dong di ininya, di reaction-nya. Applause ala online gitu ya. Kasih tepuk tangannya atau jempolnya. Pak, mohon di itu dulu ininya stop dulu. Oke, Pak. Oke. Nggak kerasa ini sudah 1,5 jam lebih, kita 1,5 jam lebih, dan sesuai dengan janji kami jangan terlalu jauh-jauh dari jam 3 karena azan sholat asar sudah berbunyi, Pak. Kita lakukan. Oke, saya mewakili Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wargino atas materinya yang luar biasa hari ini, dan semoga ini membuka wawasan kami ya Pak, wawasan kita semua. Ada toh fasilitas gratis, tinggal mau belajar apa tidak, itu ya Pak? Iya Pak, iya. Dan sekali lagi materi hari ini masih general, teman-teman nanti bisa buka di YouTube, ada tinggal klik. Nah, namanya yang ada di depan, Pak Wargino Sihim. Dulu saya kira nama Bapak itu Wargino Pak, karena intinya Wargino dulu. Iya Pak, ya. Oke, sebagai apresiasi dari Rumah Inovasi, insya Allah kami memberikan sertifikat appreciate ya Pak atas sharing hari ini. Itu sudah muncul di layar ya, sudah ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian untuk teman-teman semua informasi mungkin bisa dibaca di chat bisa dibaca. Untuk mendapatkan materi itu free, semua free, nggak ada pembayaran karena kita acara ini juga semuanya free ya Pak. Kita benar-benar sosial. Kita sosial hari ini. Dan seterusnya sih Rumah Inovasi memang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Tapi bagi yang mau materi bisa gabung ke yang ada di layar atau yang ada di chat. Karena sepertinya yang di sini sudah full. Tapi bisa lihat di chat di bawah ya teman-teman. Kemudian pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami juga menggunakan sarana ini untuk mengumpulkan donasi bagi yang peduli COVID. Ini free, ini juga bebas. Jadi tidak ada kewajiban harus memberikan sumbangan bagi yang mau saja. Jadi jika ada yang mau bisa mencatat rekening yang ada di slide dan insya Allah kami nggak bisa memberikan apa-apa juga kok. Kalau memang berminat mendapatkan sertifikat maka kami akan berikan gitu loh sertifikatnya. Tapi Pak saya mau nyumbang, saya nggak mau sertifikat, monggo aja. Sekali lagi 100% donasi yang terkumpul akan kami sumbangkan ke lembaga yang berhak dan dalam rangka peduli terhadap COVID-19. Kedai informasi sudah hampir 30 juta nih Pak. Alhamdulillah. Yang kami kumpulkan dari event-event webinar ini. Jadi alhamdulillah itu juga berkat partisipasi teman-teman semua. Saya yakin yang sering nyumbang masih ada kok. Saya lihat nama-namanya ada di sore hari ini. Monggo di screenshot ya jika berminat. Mohon tulis angka 19 di belakang biar kami mudah nanti mengakomodirnya. Oke, kemudian di chat di bawah itu ada link untuk evaluasi. Mohon mungkin di copy saja dulu, jangan dijawab sekarang. Kenapa? Karena kita mau foto bareng dulu, di copy saja. Jadi nanti kita tolong diisi nantinya Bapak dan Ibu ya. Kemudian, ini yang ditunggu-tunggu Pak Wargino. Saya stop share dulu. Kita foto bareng Bapak dan Ibu. Dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan videonya, kamera videonya, mohon maaf, kamera videonya, sehingga kita bisa foto bareng. Pak Iwan, bisa diambil foto Pak? Pak Iwan? Oke Pak, saya hitung. Ini ada 3 slide, berarti saya ambilnya 3 kali nih ya. Ibu Ocha cantik sekali sore hari ini, saya lihat belum mandi sepertinya. Oke, iya. Oke, ini dari slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Ini slide kedua ya. Senyum terus ya Bapak Ibu, kita nggak tahu ada di slide berapa. Ya.
Saya hitung 1, 2, 3. Slide terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya, Pak. Oke. Sekali lagi, dengan berakhirnya foto barang ini, berarti berakhir juga acara kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wargino atas materinya yang luar biasa. Juga terima kasih kepada para peserta yang mau meluangkan waktunya sampai akhir acara. Oke, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Pak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Pak Iwan, dibuka saja ininya Pak, mic-nya, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol kita bebas bicara, diskusi. Oke, Pak. Saya sambil share lagu kalinya.